Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa man dakhala fi baitihi al-kiram ajma'in. ثم خصت شيخنا كي سيدنا هدي مختار كي على من هدي محمد سيدنا كي مشهد لي كي عبد المنعم وكي عبد الرحمن كي عبد الله وكي سكن كي مصر وكي عبد الله كي عبد الرحمن كي أصحاب هدي محمد طيب وكي أجل سوى هدي محمد طيب وكي سكن هدي سالم وكي هدي معد بن هدي ساتي وبمنزل وسواء كي هشام كي هدي محمد بن هدي محمد ثم خصوصا إلى جديده جمال بن سيدنا مسلم بن حي وعلى واجب وبكل واجب وجمال سد بن حي عبد الواجب وعلى جنة يجب الله مسلم بن حي عبد الله يتم بن حميد الله كفر ثم إلى أبي هدي حسن بن حي ومسد ثم إلى أبي حدي مصبيع بن هدي محمد مدين ثم جميع أبينا وأمهاتنا وأجلنا وجدتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمسلمات واصل في هذا المجلس المبارك وصحبه وهذا الكتاب المبارك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ رحمه الله تعالى كل شيء ندعهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrihi fid dharain. Amin. Hikayatul ukhra, cerita yang lain. Ini juga cerita tentang masih tentang masalah hadis yang ketiga, ya, tentang Allah Ta'ala memandang kepada wajah orang tua itu pagi dan sore. Allah tuh liatin, kalau ada orang tua Allah liatin, ya, Allah bilangin kepada dia, wahai hambaku, kamu udah tua, udah payah, kulit udah pada keribu, aku malu pengen nyiksa kamu. Allah aja malu, gitu bahasanya. Kasihan, kasihan tentang hadis ini. Maka ada cerita yang lain, ya, cerita yang lain juga masih tentang masalah orang tua. Jadi orang tua itu mulia. Mulianya kenapa dia? Allah aja nggak tega sama dia. Allah aja nggak tega. Maka kalau ada, ya kita kebetulan dapat umur sampai tua gitu ya, banyak-banyaklah minta kasihan sama Allah. Insya Allah dosa kita diampuni. Jadi orang tua itu mulia, mereka itu digugurin dosa-dosanya, kesian, karena kesian. Nah, kita orang tua juga kalau ketemu ada orang tua berpayah, makanya biar takzim, biar hormat. Allah aja malu buat siksa dia. Hikayat yang lain ceritanya lama korobat wafatu Ustazi Abi Mansurin Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala. Tatkala telah dekat oleh wafatnya guru dari Imam Abu Mansur Al-Maturidi, semoga Allah rahmati beliau. Jadi ceritanya ini tatkala hampir wafat, ya, hampir wafat guru daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia punya guru, beliau punya guru. Ketika gurunya udah tua, udah mau wafat, wa kana yauma izin, dan adalah ketika itu si gurunya ini ibna samanina sanatan, orang yang berumur 80 tahun. Pada saat itu guru daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi umurnya sudah 80. Famarada syaikhu, maka sakitlah syekh, sakitlah guru. Jadi guru sakit, gurunya Imam Abu Mansur sakit.
Ketika dia sakit, fa'amara Aba Mansurin, maka beliau memerintahkan si Syekh, ya, Syekh memerintahkan siapa? Aba Mansur, memerintahkan Abu Mansur ayat luba abdan, bahwasanya dia mencari budak bimislihi sinan, dengan semisalnya, dengan sama sinan, hal keadaannya umurnya. Jadi beliau kita cariin, Abu Mansur, tolong cariin saya budak yang umurnya sama kayak saya, umurnya 80 tahun, umur 80 tahun, suruh nyari budak yang umur 80 tahun juga. Wayashtarihi, dan beliau akan membelinya, pengen dibayarin sama syekhnya Imam Abu Mansur. Wayu'tiquhu, dan beliau akan memerdekakannya anhu, dari beliau, dari syekh, ya, untuk syekh. Jadi nanti kalau ketemu orangnya, ketemu budak yang umurnya 80 tahun juga, saya mau beli budak itu, lalu saya memerdekain, buat saya, niatin buat saya. Ini adalah perintah dari gurunya Imam Abu Mansur, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Faqalaba Abu Mansurin, maka mencarilah Imam Abu Mansur. Akhirnya Imam Abu Mansur, ya karena murid sudah mengguru, beliau cari aja. Fama wajada misla hazal abdi, maka tidaklah beliau mendapati semisal budak ini. Beliau cari Abu Mansur, namanya sudah sama gurunya, Abu Mansur cari budak umurnya 80 tahun sama saya, biar saya mau merdekain, saya mau bayarin, lalu saya merdekain, niatin buat saya pahalanya. Lalu Abu Mansur yang namanya disuruh guru, beliau cari. Tapi ketika beliau cari, tidak beliau menemukan budak yang berumur 80 tahun. Susah. Budak itu kan kalau zaman sekarang, ya kalau sekarang sih nggak ada budak gitu ya. Kerja pembantu umur 80 tahun kan susah banget. Nyari kuli dah umur 80 tahun kan. Di kuli itu yang dibayar, tidak sesuai kan. Kalau budak kan nggak dibayar kerja. Emang dia memilih, soalnya kayak barang kan budak. Kuli dah yang kerja yang dibayar. Cari deh umur 80 tahun. Kayaknya rasanya susah juga. Acing tolong cariin saya kuli yang umur 80. Bingung juga sih nyarinya emang. Karena orang untuk ukuran umur segitu biasanya udah nggak jadi kuli. Saya mau masuk disuruh kita mau cari budak umur 80. Saya mau beli, saya mau merdeka. Dicari yang mau saya masuk datang. Faqalu, maka mereka berkata, orang-orang ngomong sama saya Abu Mansur, kaifa tajidu abdan ibna zamanina sanatan, bagaimana kamu bisa mendapati seorang budak yang berumur 80 tahun, wa huwa yabqi ala riqi, dan dia kekal itu si budak ala riqi, atas kebudakannya, walam yu'tik, dan belum dimerdekakan. Orang-orang pada ngomong gitu. Wahai Syekh Abu Mansur, ente mau cari bagaimana ente mau bisa dapetin budak umur 80 tahun yang dia masih statusnya budak dan belum dimerdekakan. Biasanya orang-orang kalau budak udah tua juga, sudah 60 tahun lebih, jadi merdekain aja sama dia, emang udah nggak bisa kerja, dimerdekain. Kalau merdekain dapat pahala. Maka kata orang-orang begitu. Syekh Mansur, kamu nyari budak umur 80 tahun, mana ada budak umur 80 tahun? Dia masih dalam keadaan budak dan dia belum dimerdekakan, umur 80 tahun mana ada katanya. Biasanya orang kasihan. Kalau udah sama orang umur 80 tahun ya udah nggak kasih kerja lagi. Kita punya pembantu, misalnya pembantu kita umurnya udah 60 tahun lebih, kita masih nyuruh-nyuruh kerja, tega apa enggak? Enggak tega kayaknya, kita suruh pulang aja dah. Bibi pulang dah ke kampung. Ya udah begini juga, kita nggak enak juga nyuruh-nyuruhnya, nggak enak, orang tua. Ini apalagi umurnya 80 tahun suruh nyari. Budak susah juga. Baca gitu. Maka karena kata orang-orang kayak gitu, faraja'a Abu Mansur rahimahullahu ta'ala ila ustazihi, maka kembali Imam Abu Mansur rahimahullahu ta'ala ila ustazihi, kepada gurunya. Balik akhirnya Imam Abu Mansur, disuruh nggak dapat juga, kata orang-orang juga nggak mungkin ada. Balik beliau ke gurunya.
Fa'akhbarahu an maqalatin nasi, maka beliau mengkhabarkan, beliau menceritakan tentang perkataan manusia. Jadi beliau cerita tentang keadaan manusia. Jadi kata-kata orang tadi itu disampaikan kepada gurunya. Guru, orang-orang bilang katanya mana ada umur budak 80 tahun yang dia belum dimerdekakan. Falamma sami'al ustadzu hadzal maqalata wada'a ra'sahu 'ala turabi wa naja rabbahu. Maka tatkala mendengar siapa al-ustadzu oleh si ustaz, tatkala ustaz ini mendengar, gurunya Imam Mansur mendengar hazihil maqalata akan ini perkataan, dia dengar perkataannya itu wada'a ra'sahu 'ala turabi, dia letakkan kepalanya di atas tanah. Maksudnya dia bersujud. Ketika Abu Mansur cerita kayak begitu, gurunya langsung sujud wa naja rabbahu, dan beliau bermunajat kepada Tuhannya. Beliau bermunajat, ngadu sama Allah. Wa qala, dan berkata gurunya Imam Abu Mansur, Ustaz, berkata al-Ustaz, ya, gurunya Imam Abu Mansur, ilahi wahai Tuhanku, innal makhluqa la yahtamilu karamahu iza balagha abduhu samanina sanatan bi ayyabqiya ala riki bal yu'tiku. Dia ngadu, apa kata Ustaz ini? Pinter nih Ustaznya ngomong. Ilahi wahai Tuhanku, innal makhluqa, sesungguhnya para makhluk, la yahtamilu, dia tidak membebani, karamahu, akan kemuliaannya. Maksudnya dia tidak mau membebani dengan sifat kemuliaan yang ada di dalam diri manusia itu. Iza balagha abduhu, apabila telah sampai budaknya samanina sanatan 80 tahun. Sesungguhnya makhluk aja ya Allah, kata beliau, ya Allah, makhluk aja gak ada yang mau membebani orang apabila dia udah berumur 80 tahun. Bi ayyabqiya ala riki, dengan bahwasanya dia membiarkan, dia kekal itu orang ala riki, atas kebudakannya. Bal, akan tetapi yu'tiku, dia akan memerdekakannya. Masya Allah, dia ngomong begitu, pinter banget ini. Ketika beliau munajat ngomong apa? Ya Rabb, makhluk aja tidak mau membebani budak yang berumur 80. Nggak ada makhluk yang mau membebani, nggak tega membebani orang yang berumur, budak yang berumur 80 tahun, dan dia membiarkan dia dalam keadaan budak. Akan tetapi mereka pada merdekain budak. Wa ana balagtu, dan aku sampai samanina sanatan 80 tahun. Dan sekarang ya Allah, umur saya sampai 80 tahun. La ta'tikuni minan nari wa anta karimun jawadun azimun ghafurun syakurun. Maka bagaimana, fa kaifa la ta'tikuni, yu'tikuni, tu'tikuni, fa kaifa la tu'tikuni minan nari, maka bagaimana kamu tidak merdekakan aku dari neraka. Pinter nih ngomongnya nih, ngadu kata munajatnya. Kalau munajatnya gurunya Imam Mansur, ya Allah, orang-orang aja nggak mau, nggak tega ngebebanin orang apabila sudah berumur 80 tahun dengan sebab dia masih dalam keadaan budak. Akan tetapi mereka pada merdekain budak-budak itu. Dan aku ya Allah, sekarang umur aku sampai 80 tahun, kenapa engkau nggak merdekain aku dari neraka? Wah, pinter nih. Munajat, guru jadi lawan, munajat juga beda. Ngerayu Allah, munajat itu ngerayu Allah. Wa anta karimun, dan kau itu maha mulia, jawadun, maha dermawan, azimun, maha agung, ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha bersyukur. Maka dengan sebab munajat ini,
a'taqahullahu ta'ala bihusni munajatihi, maka memerdekakanhu akan itu siapa? Allah Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bihusni munajatihi, dengan sebab bagusnya munajatnya. Akhirnya Allah ampunin dia, Allah bebasin dari neraka lantaran dia ngerayu Allah seperti ini. Inilah bedanya Allah sama kita. Kalau Allah demen dirayu, kita kalau bisa ngerayu Allah namanya munajat, disebutnya munajat. Munajat itu kita ngerayu Allah, ngerayu Allah. Ya Allah, kita udah tua, udah payah, ya Allah, orang-orang aja nggak tega sama orang tua, masa engkau tega nyiksa aku? Namanya munajat. Kayak begitu kita minta sama Allah, ya gitu ya. Bang Ami mau kawin, ya Allah, di IG aja saya lihat ada orang jelek banget, ceweknya cakep banget, ya Allah. Masa saya nggak dikasih juga, ya Allah? Munajat, oh cewek itu nggak apa-apa. Munajat sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, engkau maha kaya, ya Allah, engkau maha pemurah, ya Allah. Sekarang saya si Jokowi aja bagi-bagi BLT, ya Allah, cuma 300.000, turunin rezeki yang banyak, ya Allah. Engkau lebih hebat dari Jokowi, ya Allah. Munajat sama Allah, boleh nggak apa-apa. Raih Allah, turunin ya Allah 2 miliar, ya Allah. Beleng malaikat mikir ada kagak apa kagak. Makanya maksud kita apa? Maksud begini loh, kita hidup itu deketin sama yang ngabulin doa. Kalau udah deket sama yang ngabulin doa, kita mau minta apa dikasih, tinggal minta aja. Orang kalau deket sama bos enak, kalau udah jadi anak kesayangan bos, minta apa kita dikasih sama bos. Kita tuh caranya begitu, hidup kita di dunia gitu. Kita ya sama Allah, deketin Allah aja. Fokus aja ibadah, jangan ada yang ditinggalin. Sholat 5 waktu. Ini gak usah sering-sering sholat malam, sehari 5 waktu udah cukup. Sholat 5 waktu, puasa, kalau ayahnya puasa Ramadan puasa, kalau yang lain zakat main zakat, kalau ada rezeki ya pergi haji. Kita lakuin kayak begitu, deketin yang punya. Entar satu saat kita lagi kepepet, kita munajat sama yang punya, ngabulin hajat. Beliau Allah kan ngabulin hajat, kita munajat, Allah kabul pasti. Ada gitu. Ini kalau orang cerdas begitu hidup cerdas begitu. Jangan dia kejar yang hajat keperluan dia tinggalkan zat yang mengabulkan hajat. Ini namanya bodoh. Dia sibuk ngejar dunia, sedangkan yang punya dunia dia nggak deketin. Ini sesuatu yang sia-sia. Sekalipun seandainya dapat bener, istidraj disebutnya. Istidraj itu diulur. Biar apa? Biar siksanya lebih berat. Hati-hati, malah ngeri.